Pemirsa Mona Lisa, berita terkini dari Kota Pematang Siantar. Setelah melakukan pengawasan program kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019, selama 5 hari penuh 8 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari Dapil 10 Siantar, Simalungun menggelar ekspos hasil kegiatan yang telah dikunjungi Sabtu 11 Juli 2020 di salah satu lobi hotel di Pematang Siantar sekira pukul 10 waktu setempat. Ekspos yang dipimpin oleh Ketua Tim, Mangapul Purba menyampaikan bahwa kunjungan anggota DPRD dalam fungsi pengawasan kegiatan APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara program tahun anggaran 2019 di Siantar Simalungun terbagi dalam 2 tim. Untuk tim 1, Franky Partogi Wijaya Sirait, Roni Renaldo Situmorang, Saud Bangkit Purba, dan saya sendiri. Sementara, untuk tim 2, Haji Iskandar Sinaga, Gusmiadi, Hajah Hidayah Herlina Gusti Nasution, dan Haji Rusdi Lubis, sebagai juru bicara tim 1, Bapak Saud Bangkit Purba, serta untuk tim 2 Bapak Haji Rusdi Lubis, jelas Mangapul Purba, politisi PDIP, di hadapan media cetak dan elektronik. Kami persilakan, mungkin barangkali ini agak santai, nanti materinya boleh dituliskan. Kami persilakan juru bicara dari Dapil 1 atau ada pertanyaan sebelum ke sana. Kami persilakan. Bicara tim 1, Pak Saud Bangkit Purba. Sekitaran Siantar Simalungun ataupun Dapil 10 yang notabene kita semua di sini adalah para anggota dewan yang berasal dari Dapil 10. Yang kami lihat bahwasanya dalam pengamatan dan perjalanan kami, dan kalau kami paling melihat secara umum bahwasanya masih kurang profesionalnya ya para OPD di dalam menyikapi dan menjalankan program-program yang sudah digarakkan untuk kawasan Siantar Simalungun ini. Khususnya yang kami fokuskan adalah yang paling kami kritisi, yaitu salah satunya dinas litbang ya, yang sama sekali pada momentum sekali ini ya kita tidak ada konfirmasi ataupun tidak ada pendampingan ya, tidak hadir, sehingga ini kita anggap merupakan kesepelean ataupun ketidakprofesionalan ataupun ketidakseriusan lah, karena bagaimanapun ya ini adalah bagaimana kita mengevaluasi, dan dari hasil evaluasi itulah kita mengharapkan adanya langkah-langkah perbaikan untuk kinerja kita ke depan. Dalam mewujudkan sumber martabat itu ya seharusnya kita kooperatif, terbuka, dan kita bisa mengevaluasi setiap program kegiatan yang dilakukan. Tapi dalam hal ini dengan ketidakhadiran ataupun tidak memberikan data, ini kita anggap sesuatu yang tidak kooperatif dan tidak profesional dalam menjalankan tugas-tugas amanah yang diemban. Oleh karena itu kita menghimbau kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang untuk bisa mengevaluasi kinerja daripada dinas litbang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Dinas Pendidikan Dikjar Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini kita ada kunjungi 4 titik sekolah ya, dalam hal pembangunan ruang kelas yang kita anggap itu fisik itu tidak sesuai dengan anggaran dan juga kualitas pekerjaan yang ya kesannya ala kadarnya aja. Jadi kita lihat banyak itu yang cat yang tidak sesuai, ya sudah banyak retak-retak, kemudian plafon, kemudian keramik ya. Nah itu menggambarkan semua itu kita duga ya adanya markup ataupun ketidaksesuaian anggaran dengan fisik yang ada. Kemudian yang ketiga adalah Dinas Bina Marga ya, yang notabene ini fokus yang kita lihat adalah jalan, yang khususnya jalan provinsi.
Ya, khususnya juga kalau kita lihat di lintas Siantar perbatasan Karo lah secara keseluruhan, ya, ini keadaan jalan sudah parah dan mengkhawatirkan. Ini kita harapkan juga kepedulian dari pemerintahan provinsi, ya, supaya juga kedepannya bisa menganggarkan anggaran yang proporsional, ya, dengan kota ataupun kabupaten lainnya. Nah, ini juga adalah sesuatu hal yang perlu kita fokuskan, melihat perbandingan-perbandingan, ya, jalan-jalan provinsi yang ada di kabupaten ataupun kota lain. Oleh karena itu, dalam hal ini, baik itu juga kedepannya pengerjaan daripada perbaikan ataupun perawatan jalan yang ada di Kabupaten Simalungun, ya, ini akan kita pantau dan kontrol selanjutnya. Ya, dalam periode kami ini kami sudah sepakat bahwasanya kita akan lebih fokus lah, ya, dalam melakukan fungsi evaluasi kami dalam mengikuti ataupun mengawasi, ya, setiap program-program yang akan dilakukan di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar ini. Jadi sementara itu dulu yang kami sampaikan. Jadi kami menyoroti ketiga dinas tersebut, ya, walaupun secara umum kita melihat sebenarnya masih banyak hal, ya, dan setiap OPD yang bisa dimaksimalkan dalam melakukan program-programnya yang ada di Kabupaten Simalungun dan Kota Siantar ini. Ya, sementara itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saud Purba yang terhormat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tugas dan kewenangan dari Perda DPRD Sumatera Utara ini satu adalah legislasi, kedua adalah budgeting, ketiga adalah pengawasan. Maka tugas kami ke Dapil seperti ini, Siantar Simalungun ini, dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap objek-objek pekerjaan yang telah digariskan oleh pemerintah Sumatera Utara. Apakah pekerjaan-pekerjaan digariskan Provinsi Sumatera Utara terhadap seluruh OPD itu sudah berjalan baik atau belum? Mengingat pada hakikatnya DPRD Sumatera Utara maupun pemerintah maupun OPD dan sebagainya itu adalah membangun sinergitas berkaitan dengan, namun di dalam membangun sinergitas dan kemitraan ini ternyata masih ada OPD tertentu sebagaimana dikatakan oleh teman kami belum concern, belum membuka hati, belum peka terhadap objek pembangunan yang akan dibangun di kawasan tersebut. Dapil 10 ini yang pada saat ini kami turun diketuai oleh Bapak Mengaku. Beliau ini dari PDI sebagai ketua fraksi, dan juga kami di sini lintas partai. Ada dari PDI Sumatera Utara, ada dari PDI, ada dari Nasdem, ada dari Demokrat, ada dari PKS, ada dari Gerindra, ada dari Golkar. Coba bayangkan, Dapil 10 ini luar biasa, ya? Berbagai partai sudah tergabung di dalamnya. Tapi pada saat ini kita sudah selesai konsentrasi politik, itu sudah selesai, ya, pada saat pemilihan. Saat ini kami sudah membangun sehati, seirama, ya, agar Siantar Simalungun ini ke depan lebih baik. Itulah tekad kami bersama pada saat ini. Nah, oleh karena itu harapan kami sebagai DPR Sumatera Utara, tekad ini dan hati kami ini tolong dihargai. Siapapun dia, tolong menghargai. Ya. Kami dalam
dalam melakukan pengawasan wilayah 2 ini. Sebelumnya kita mengetahui bahwasanya para OPD ini pertama sudah pada saat pelantikannya sudah disumpah, ya, sudah disumpah dengan sebuah komitmen agar apa? Agar dapat mensejahterakan masyarakat Siantar dan Sidoarjo. Itu tujuannya. Dan juga melihat produk-produk unggulan apa yang bisa dimajukan di Siantar Simalungun ini. Jangan pula produk itu senantiasa itu saja tanpa bervariasi. Tetapi kita cari teknologi baru agar apa dihasilkan oleh Siantar Simalungun ini bisa lebih hebat daripada kabupaten lain. Bilakah dikatakan hebat? Hebat itu ya, apabila tampil beda dengan yang lain. Kalau sama saja tidak ada hebatnya. Itulah tekad dari kami ya DPRD Dapil Sukabumi ini. Baik Bapak sekalian, pertama kami melihat yang terdekat di Siantar, ya di apa? Sati itu Taman Sati, ke hati. Namanya sudah ke hati, masuk ke relung hati yang paling dalam. Sedap sekali. Ya, hati. Ya. Kalau tagline kita bisa kita pakai, kawallah kehidupan itu dengan sebuah perjuangan, tapi genggamlah nilai sebagai motto hidup. Ya, berarti kan ini hati, nilai. Yang kita cari nilai di sana. Sekarang kita pertanyakan, sudah bernilaikkah dia? Belum. Sudah banyak nggak yang di sana? Belum. Parkirnya aja nggak ada. Apalagi objek pekerjaannya. Ya. Terus terang saja, pemerintah lelah untuk mencari sumber dana agar PAD kita itu tinggi. Lelah. Tapi ketika ini direalisasikan dalam bentuk dianggarkan dalam bentuk dan direalisasikan, nyatanya apa? Jauh ya daripada realisasi yang ada. Berarti sudah melanggar sumpah dan janjinya, tidak kepada hubungan manusia, juga kepada sang. Jadi untuk itu khusus ke hati tadi itu ya, ke depan harus kita awasi dengan baik ya, agar taman ini ya bisa harus tampil beda dengan taman-taman lain di Sumatera Utara. Karena saya melihat lokasinya itu agak unik, dekat sungai dan bisa diindahkan kembali. Tapi apa yang terjadi ya, itu bagian tugas tidak kami saja, tapi bapak-bapak sebagai wartawan juga bagian tugas yang mulia. Kemudian dari sudut IPAL, nggak apa-apa kita membahas lagi begini-begini, satu kan Pak Ketua. IPAL niatnya baik, tapi penggunaannya belum sesuai dengan potensi apa kapasitas daripada IPAL itu sendiri. Ya, satu contoh SMP Negeri 4 ya, kebutuhannya kok sampai SMP itu saja, tidak kepada sampai ke masyarakat. Harapan kita ya, niat baik daripada mereka ini sebaiknya ke depan harus juga kepada masyarakat dapat difungsikan sehingga masyarakat juga bisa mengambil manfaat terhadap IPAL itu sendiri. Kemudian apa lagi? Jalan. Ya. Jalan ini adalah sangat sensitif
ini adalah faktor yang meningkatkan kesejahteraan. Jalan ini adalah suatu prasarana yang dapat meningkatkan perekonomian Siantar Simalungun. Siantar Simalungun khususnya Kabupaten Simalungun, panjang jalannya cukup 2.600 km. luar biasa. 26.000. Berapa? 26.000 km. Bukan Pak, jadi Pak, jalan provinsi yang ada di Kabupaten Simalungun sepanjang 223 km. Provinsi. Kalau secara keseluruhan 26.000. Enggak, kalau Oke, provinsi nanti tanya Pak Pengapun. Itu cukup panjang. Ya. Siantar Simalungun ini relatif baik memberikan kontribusi kepada pemerintah Sumatera Utara. Coba kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Harapan kami ke depan, ya, seluruh aparat, seluruh perangkat, seluruh KPD sebaiknya memperhatikan jalan ini dan menambah pengaspalan terhadap ruas jalan. Bahkan kalau perlu, seperti kata Pak Ketua Ketua Dapur 10 ini, ditingkatkan ya Pak Ketua, ya, ya, ditingkatkan jalan. kasih dan Pak komentar sedikit Pak. Status jalannya. Status jalannya, nanti komentari Pak Ketua, ya, ditingkatkan status jalannya. Agar apa? Supaya beban kabupaten itu bisa dialihkan ke pembangunan baru. Kalau tidak, ya, harusnya kita bisa melaksanakan pembangunan terhadap objek baru, sifatnya jadi banyakan yang pemeliharaan. Nah, harapan kami juga, ya, ke depan sebaiknya para OPD dan perangkat janganlah anggaran pemerintah ini banyak sifatnya pemeliharaan uang. Akibat daripada kualitas pekerjaan yang kurang memadai. Kalau ini kualitas baik, maka yakinkan kita bahwasanya pembangunan Siantar Simalungun ini banyak pembangunan baru. Kita bisa hitung itu persentase berapa jumlah pembangunan baru, berapa pemeliharaan. Ya. Yang lain saya pikir terhadap ini dinas sosial kita ke sana kemarin cukup prihatin, bahkan meneteskan air mata. Berapa biaya makan hanya per hari 3 kali makan. 3 kali makan per hari, ya, itu ditanggung pemerintah. Itu 20.000 sudah 6 tahun tidak ada kenaikan. Rasanya kuranglah wajar kita, ya, selaku pemerintah Sumatera, berapa orang lah yang kita kasih makan dibandingkan dengan yang lain-lain. Ke depan harapan kita biaya makan tersebut dapat dinaikkan. Kedua, dinas sosial bukan melakukan pemeliharaan orang, tapi melakukan pembinaan terhadap orang-orang tertentu. Pembinaan melalui apa? Melalui keterampilan. Ditentukan berapa tahun di sana, ya, keterampilan apa yang sudah dia dipunyai. Setelah dia terampil, dibicarakan dengan pemerintah daerah ikut memasarkannya melalui UKM yang ada, bukan secara daerah masing-masing, tapi pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap itu. Saya pikir itu aja dulu, nanti ditambahkan ditambahkan Ibu, ya. Menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Horas. Kita tahu bahwa salah satu sektor perekonomian yang bisa menunjang untuk kesejahteraan masyarakat adalah di sektor perikanan. Ibu menyoroti sektor perikanan, bahwa daerah kita Simalungun khususnya merupakan sentra perikanan air tawar
Jadi kami melihat perlu adanya untuk dalam rangka peningkatan SDM para pelaku petani perikanan. Kami berharap pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga sekaligus dalam mengamankan aset Pemprov Su yang mana ada ex PT budidaya ikan kerasaan lebih kurang 25 hektar. Kita mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membangun SMK perikanan yang mana tujuannya untuk bisa meningkatkan SDM dari para petani kita yang ada di Simalungun. Bahwa kita tahu di Kabupaten Simalungun ini adalah merupakan daerah yang sangat strategis dan potensi untuk meningkatkan budidaya perikanan, khususnya budidaya air tawar. Jadi barangkali kami ini sekedar menyoroti dari perikanan untuk menambahkan daripada apa yang disampaikan oleh rekan-rekan yang terdahulu tadi. Mudah-mudahan yang kita harapkan bisa nanti di tahun 2021 bisa kami perjuangkan dan terrealisasi. Barangkali ini sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Baik, terima kasih Bu Nur Hidayah. Tim Dapil 10 hadir ke Sumatera Simalungun dalam rangka pengawasan LPJP. LPJP kegiatan Gubernur Sumatera Utara pada tahun anggaran 2019. Kami 5 hari keliling, memang banyak hal-hal yang mungkin masih belum tepat lah kami temukan di lapangan. Saya ingin menambahkan kalau ada kami soroti khususnya untuk jembatan Tanah Jawa. Jadi kami kemarin sudah melihat langsung ke sana, juga sudah minta dokumen teknisnya untuk mendukung. Kami mengambil kesimpulan diduga ada perencanaan yang tidak tepat dari proses awalnya, perencanaan yang tidak tepat oleh Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, sehingga anggaran dan kemarin untuk pembangunan turap yang di Jembatan Tanah Jawa tersebut senilai 3,6 M ya, 3,9 M, ya kan? 3,9 M itu tidak tepat perencanaannya, hingga akhirnya turap itu hanyut karena kemarin bencana banjir kemarin, turap itu juga tidak ada nilainya, hanyut semuanya, hancur. Jadi kami menilai di sini juga tambahan sedikit bahwa Dinas Bina Marga Bina Konstruksi ya kan tidak tepat dalam proses perencanaan program tersebut, sehingga mengakibatkan anggaran yang dianggarkan 1,9 M ke sana itu sia-sia. Dan kami sudah menekankan kepada Bina Marga Bina Konstruksi bahwa jembatan Tanah Jawa itu sangat vital. Ya, 200.000 masyarakat yang menggunakan jembatan tersebut. Jadi kami minta tahun depan itu sudah dianggarkan untuk membangun jembatan yang permanen. Atau dengan kemarin ketua tim juga sudah mengarahkan agar menggunakan paku beton Pak ya, paku bumi. Jadi itu adalah tambahan saya untuk Bina Marga, kami juga mengerti keras bahwa Bina Marga harus memperbaiki kinerjanya lah. Oke. Di Taman Serhati ke Hati itu secara konstruksi sudah tidak sesuai dengan penilaian yang ada. Artinya diduga ada markup dan pelanggaran teknis terkait masalah pengerjaan. Kemudian di Jalan Tanah Jawa penggunaan anggaran Sentra Tanah Jawa penggunaan anggaran 3,9 miliar. Tapi objeknya di sana kan sudah tidak ada. Karena di bawah banjir alasannya dikerjakan, datang banjir, adendum lagi, dikerjakan, datang banjir, adendum lagi. Kemudian dikerjakan, datang banjir, ganti proyek baru, jadi balai yang sekarang ada itu. Artinya kan kita harus jelaskan juga ke masyarakat bahwa ini kelamaannya kan di perencanaan. Dikucurkan dana dalam situasi lahan dan secara kajian teknik memungkinkan atau tidak pasti, sehingga 3,9 miliar tidak ada manfaatnya, itu artinya. Kemudian Dikjal kita tinjau 4 lokasi yang berbeda secara acak manfaat 7 dan kasusnya sama. Karena kebetulan gambarnya speknya sama, terus kualitasnya juga pelanggarannya hampir sama. Misalnya asbesnya sudah lepas, keramiknya retak, sudah pecah-pecah. Kemudian
dindingnya retak, kemudian Pak Roni bersender di dinding sebentar karena mau pergi dia mau cakap pantatnya dusudi semua, kira-kira bahasanya seperti itu. Ya, baik. Terkait masalah temuan ini tentunya hari Selasa kan kami sampaikan dengan laporan tertulis, tapi ini tidak bisa kami bagikan karena ini adalah laporan di paripurna. Nanti sesudah paripurna akan kami kembalikan ke kawan-kawan sesudah mendapat persetujuan. Laporan di paripurna ini akan kita sampaikan di publik, di hadapan Pak Gubernur, di hadapan Pak SKPD, di hadapan para SKPD, tidak terlepas SKPD yang disebut oleh Bapak Ibu Menteri tadi, dan temuan ini akan kita sampaikan di paripurna. Ketika ada upaya perbaikan, evaluasi, dan upaya lain yang dilakukan oleh eksekutif, kita sebagai mitra akan melakukan dukungan penuh. Tapi kalau ketika ada pembiaran seperti Badan Penelitian Pengembangan yang menggunakan dana lebih kurang 2,5 miliar, 2M lebih, hampir 2,5, tapi kinerjanya tidak jelas apa, bahkan SKPD juga tidak datang kemari, tidak tertutup, kemungkinan kita akan menggunakan langkah-langkah konkret dari aspek penugasan kami di DPD sebagai pengawasan, termasuk pansus, bahkan melaporkan ke pihak yang berwajib kalau memang ini tidak bisa dijelaskan. Ada prosesnya. Hari ini kan belum bisa melakukan tindakan sebelum diparipurnakan. Tapi kira-kira prosesnya. Terima kasih. Apakah anggaran 2019 hasil audit BPK, ada temuan BPK, dan apa temuan itu? Baik, kita sudah memeriksa LHD-nya BPK dan ada satu temuan yang cukup mencolok di Kabupaten Simalungun, yaitu di jalan lingkungan di perumahan kawasan Pratama di Perdagangan. Jadi itu ada jalan yang lari dari Kolumela. Itu sudah kita cross check dan besok di paripurna akan kita ulang lagi supaya ini dinaikkan lagi. Jadi memang kan hasil audit BPK Sumatera Utara WTP, tapi temuan kan ada juga. Nah, temuan itu kita targetkan harus diperbaiki. Kalau enggak ya masuk ke dalam kita anulir WTP-nya. Kalau nanti kita tunjukkan ini ke pihak Gakum, otomatis kan pihak BPK akan negur mereka lagi gitu. Nah, rekomendasinya pasti berubah Pak Rodian. Itu kira-kira posisinya. Pak, Fernando dari Tagar Pak. Ya. Itu Taman Kahati udah masuk ke daftar audit BPK nggak? Taman Kahati kebetulan tidak masuk. Nah, disinilah kita saling menutupi. BPK juga kan nggak secara merta mereka mengambil. Yang tahu soal Dabil ini sebenarnya bukan BPK yang 100%, tapi yang tahu yang 8 orang ini. Karena sudut-sudutnya pun kami tahu, kalau BPK kan nggak tahu. Dia lebih mengedepankan administratif, kemudian dia tinjau 1-2, udah. Nah, fungsi penguasaan yang real adalah yang kami lakukan sekarang, Pak. Apakah akan dilakukan koordinasi nih Pak? Nggak ada koordinasi, kita langsung paripurnakan, Pak. Langsung aja. Untuk Taman Kahati Pak, senilai berapa dari provinsi? Pemerintah provinsi Nilai dan anggaran 2,7, realisasi 2,5 gitu. 2,5 M. Kira-kira apa aja temuan yang di sana Pak? Jalan Yang panjang ditemukan? 235 meter, jalan kenapa istilahnya? Di dalam sama satu pendopo. Ya. Pak, dari tinjauan normal Pak ke Taman Kahati, apa yang perlu diperbaiki di sana? Atau apa yang perlu ditambahi di sana Pak? Ya, nama Taman Kahati dengan begitu, ya parkirnya harus ada. Parkir ya Pak? Dan kualitasnya ditingkatkan, gitu ya. Antisipasi banjir. Karena itu kan masih terbuka ke semua. Jadi satu lagi, mungkin kami kan kasat mata juga kami melihat. Tidak semua juga paham dengan teknis. Kawan-kawan juga boleh ke sana kan, dekatnya di situ, ya. Supaya nanti apa yang ada di situ sampaikan aja. Kita harus bawa juga soal itu. Terima kasih segala sesuatu. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Tim Liputan, Satria Wibowo, Andi Riansah, Mona Lisa mengabarkan.